Halo, bertemu kembali dengan saya Burnia Dimubala. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang metode numerik untuk mencari akar dari sebuah persamaan. Nah, apa yang terjadi dengan fungsi di sekitar akarnya? Akar pada dasarnya adalah perpotongan sebuah fungsi dengan garis Y sama dengan 0. Nah, di sekitar perpotongan ini biasanya nilai fungsi berubah tanda dari negatif ke positif atau sebaliknya. Jadi ada perubahan tanda sebelum dan sesudah akar. Lalu biasanya untuk kasus-kasus tertentu, nilai turunan pertama dari fungsi juga berubah. Biasanya turunan pertamanya berubah dari negatif ke positif atau sebaliknya. Ini adalah ilustrasinya. Kalau kita lihat di sini, maka ini titik ini merepresentasikan akar. Nilai fungsi sebelum akar positif di atas sumbu Y sama dengan 0, sedangkan nilai fungsi setelah akar bernilai negatif di bawah sumbu Y sama dengan 0. Nah, di sini kita memiliki sebuah kasus khusus, di mana ini adalah titik akar, sedangkan nilai fungsinya semuanya positif. Namun jika kita lihat kurvanya itu turun, sedangkan di sini kurvanya naik. Artinya di sini turunan pertamanya negatif karena turun, dan setelah akar turunan pertamanya kembali positif. Nah, kedua karakteristik ini dapat kita gunakan dalam menyusun metode untuk mencari akar persamaan. Pada dasarnya ada beberapa metode yang dikenal di dalam khasanah metode numerik yang bisa digunakan untuk mencari akar persamaan. Yang pertama adalah kelompok metode yang dinamakan sebagai bracketing methods. Yang kedua disebut sebagai open methods. Dan yang ketiga, kita mengenal beberapa metode khusus untuk mencari akar dari polinomial. Pada kesempatan video ini, kita hanya akan membahas metode Mullers. Sedangkan bracketing method dan open methods akan kita bahas semuanya satu persatu. Mari kita masuk ke bracketing methods. Di dalam bracketing methods ada dua metode yang dikenal, yaitu metode bisection dan metode false position. Nah, bagaimana metode bisection ini bekerja? Jadi metode ini yang pertama dilakukan adalah, atau langkah pertamanya adalah kita harus memperkirakan posisi akarnya di mana. Paling tidak kita mengetahui dari analisis atau pengamatan sederhana, kita bisa tentukan kira-kira di mana posisi akarnya. Lalu kemudian kita tentukan batas bawah XL dan batas atas XU, di mana XU itu berada di sebelah kanan akar dan XL berada di sebelah kiri akar. Sehingga nilai fungsi dari kedua batas tersebut berubah tanda. Di sini kita lihat bahwa algoritma bisection ini memanfaatkan salah satu karakteristik fungsi di sekitar akar, yaitu perubahan tanda dari nilai fungsi di sekitar akar. Lalu kemudian kita hitung nilai fungsinya, lalu kemudian jika nilai fungsi itu kurang dari 0, gitu ya, maka berarti bahwa akar dari fungsi tersebut ada di antara XU dan XL. Nah, jika ternyata nilai perkalian dari fxl dan fxu lebih dari 0, bisa jadi kedua batas ini, entah itu XL atau XU, keduanya berada di sebelah kiri, sehingga nilainya negatif, dan kita dapatkan negatif kali negatif sama dengan positif, sehingga perkaliannya lebih dari 0, atau keduanya berada di sebelah kanan, sehingga
perkalian ini sama-sama positif. Jika hal ini terjadi, maka kita harus merevisi selang dari bisection method yang kita gunakan. Kita harus revisi XU dan XL. Kita harus cari lagi, kita harus perkirakan lagi, sehingga pada awalnya kita peroleh FXL kali FXU kurang dari 0. Nah, apabila kita sudah mendapatkan perkiraan yang tepat, maka kita hitung perkiraan akarnya XR sebagai rata-rata dari XU dan XL, atau XU ditambah XL dibagi 2. Lalu kemudian kita hitung relatif errornya antara XR dengan batas bawahnya XL. Misalkan seperti itu. Nah, jika error lebih kecil dari ambang batas, maka perhitungan bisa kita hentikan. Jika error masih berada di ambang batas, maka langkah kita lanjutkan. Jika FXL kali FXR itu kurang dari 0, berarti maka akar ada antara XL dengan XR. Maka XR kita jadikan sebagai XU. Lalu kita ulangi lagi langkah ketiga di atas. Jika ternyata XL kali FXL kali FXR itu lebih dari 0, artinya adalah XL dan XR itu berada di sisi yang sama dari akar. Berarti akar ada antara XR dengan XU. Maka XR kita jadikan sebagai XL. Lalu kita ulangi langkah ketiga. Jika FXL kali FXR sama dengan 0, maka akar berada di XR. Perhitungan bisa kita hentikan. Nah, ini adalah ilustrasi bisection method. Kalau kita lihat, ini garis horizontal paling atas, ini merupakan tebakan pertama kita. Akar sebenarnya ada di sini. Lalu kemudian kita hitung XR, yang merupakan titik tengah dari garis ini, yaitu ada di titik ini. Kalau kita lihat, ini berada di sebelah kanan, maka ini jadi batas atas. Lalu kemudian kita hitung titik tengahnya lagi, tebakan baru XR ada di sini, titik tengah garis ini. Ini ada di sebelah kiri. Lalu ini kemudian kita jadikan batas bawah, kita peroleh garis ini. Lalu kita hitung titik tengahnya lagi dan seterusnya. Sehingga kemudian garis ini semakin mengecil, semakin memendek, semakin mendekati nilai akar yang sebenarnya. Nah, bisection method itu memiliki kekurangan. Yang pertama, tidak efisien. Mengapa? Karena prediksi akar yang baru berada di titik tengah atau dari interval batas atas dan batas bawah. Jadi kedekatan dari nilai tebakan akar yang baru dengan solusi yang sebenarnya itu tidak diperhatikan. Kekurangan ini kemudian diperbaiki di dalam metode kedua yang disebut sebagai false position method. Jadi tebakan akar itu diperoleh dengan menghubungkan batas atas dan batas bawah menggunakan garis. Jadi nilai fungsi dari batasnya, nilai akar yang baru kita anggap sebagai nilai fungsinya kita anggap sama dengan nilai akar, yaitu 0. Lalu kemudian kita buat garis lurus. Langkah-langkah algoritma perhitungannya sama dengan bisection method. Ini adalah ilustrasinya. Nah, ini adalah batas bawah, ini adalah batas atas. Jika tadi nilai tebakan akar diperoleh dengan membagi selang ini menjadi 2, di false position method, nilai tebakan akarnya diperoleh dengan menghubungkan nilai fungsi ini menjadi dengan sebuah garis miring seperti ini. Nah, nilai perpotongannya dengan sumbu X atau sumbu Y sama dengan 0 merupakan tebakan akar yang baru. Jadi, kalau kita lihat,
di sini perbandingan dari kedua ruas ini, XR dengan XL dan XR dengan XU dapat kita nyatakan seperti ini. Jadi segitiga ini, gitu ya, rasio antara Fxl dikurangi 0 dibagi dengan antara XR dengan XL dan rasio antara Fxu dengan dikurangi dengan 0 dibagi antara XU dengan XR itu sama. Karena dua segitiga ini sebangun. Rasio ini merupakan tangen dari garis miring ini atau sudut ini. Nah, dari sini kemudian dengan manipulasi matematis kita dapat peroleh bahwa XR itu sama dengan Fxu kali XL dikurangi XU kali Fxl dibagi Fxu dikurangi Fxl. Ini adalah formula post position method. Nah, dari sini formula ini dapat kita sederhanakan sehingga kita peroleh XR sama dengan XU ditambah Fxu kali Fxu dikurangi XL dibagi Fxl dikurangi Fxu. Dengan demikian, kita dapat memperkirakan XR dari XU dan Fxl maupun Fxu. Nah, ini adalah langkah perhitungannya. Sama dengan bisection method, kita perkirakan dulu posisi akar di mana, tetapkan batas bawah dan batas atas, gitu ya. Lalu sehingga nilai kedua fungsi berubah tanda. Oke. Lalu perkirakan akar yang baru dengan formula ini yang sudah kita turunkan tadi. Lalu kemudian kita hitung relatif error. Jika relatif errornya berada di lebih kecil dari ambang batas, berarti nilai sudah kita anggap cukup dekat, perhitungan bisa kita hentikan. Jika error berada di atas ambang batas, kita lanjutkan langkah kelima seperti tadi, sama dengan bisection method. Nah, secara umum, bracketing methods ini keunggulannya adalah robust. Apabila selang yang kita pilih tepat, artinya akar sebenarnya ada di antara kedua selang tersebut, maka konvergensinya terjamin. Namun, kelemahannya adalah proses untuk mendapatkan solusi yang cukup dekat dengan solusi sebenarnya bisa jadi akan berjalan lambat relatif terhadap metode yang lain. Nah, selanjutnya adalah open methods atau metode terbuka. Yang pertama adalah metode yang dinamakan dengan fixed point iteration. Nah, kalau kita punya fungsi Y sama dengan Fx, pada dasarnya akar fungsi adalah dinyatakan dengan persamaan Fx sama dengan 0. Nah, persamaan ini kemudian kita transformasi menjadi persamaan X sama dengan Gx. Atau X plus 1 sama dengan Gxi. Jadi, dari sini kita manipulasi sehingga kita bisa mendapatkan tebakan Xi yang baru dari Xi yang perkiraan Xi yang baru dari tebakan Xi yang sebelumnya. Contoh misal kita punya fungsi kuadrat, Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 3X plus 2. Fx sama dengan 0 merupakan posisi akar, jadi kita punya X kuadrat dikurangi 3X plus 2 sama dengan 0. Lalu X3X ini dapat kita pindahkan ke ruas kiri dan 3-nya kita pindahkan ke ruas kanan kembali. Sehingga kita peroleh Xi plus 1 sama dengan Xi kuadrat plus 2 dibagi 3. Demikian pula jika kita ingin mencari akar dari fungsi Fx sama dengan sin X. Akarnya ada di sin X sama dengan 0. Nah, karena X-nya ada di dalam sinus dan kita tidak bisa keluarkan, maka kita bisa tambahkan X di ruas kiri dan ruas kanan. Sehingga kita peroleh Xi plus 1 sama dengan sin Xi plus Xi. Ini adalah Gx-nya. Dan ini adalah Gx-nya. Nah, bagaimana langkah perhitungan dalam fixed point iteration?
Setelah fungsi kita rubah seperti tadi, maka pertama kita harus membuat tebakan XI-nya. Lalu kita hitung GXI. Lalu nilai GXI kita pindahkan ke XI plus 1. Lalu kemudian langkah kedua, kita hitung relatif error. Jika error di bawah ambang batas, maka perhitungan dapat kita hentikan. Tapi jika error di atas ambang batas, maka kita ulangi langkah kedua, yaitu menghitung GXI. Nah, berbeda dengan bracketing method yang terjamin konvergensinya, fixed point iteration dapat mengalami fenomena yang disebut sebagai divergensi atau divergen, yaitu solusi numeriknya semakin menjauh dari solusi sebenarnya dengan bertambahnya iterasi atau pengulangan langkah perhitungan. Sedangkan konvergensi adalah solusi numeriknya semakin mendekati solusi sebenarnya dengan bertambahnya iterasi atau pengulangan langkah perhitungan. Tentu kita ingin solusi kita konvergen, sehingga solusi kita akurat dan presisi. Nah, namun pada fixed point iteration dapat terjadi divergensi. Biasanya, kalau kita menghitung menggunakan perangkat lunak, ciri dari divergensi adalah semakin besarnya error. Dan akhirnya terjadi underflow atau overflow. Underflow bila hasil perhitungan semakin kecil, overflow bila hasil perhitungan semakin besar tanpa terkendali. Nah, ini adalah ilustrasi dua kasus di mana di sini kalau kita lihat terjadi konvergensi. Ini tebakan pertama, lalu dihitung GX-nya, lalu kemudian dipindah ke nilai X, dihitung GX lagi, dan seterusnya. Dan kemudian hasil perhitungan semakin mendekati akar di sini. Perpotongan antara garis Y sama dengan X dan Y sama dengan GX. Sedangkan di sini kalau kita lihat, solusi numeriknya semakin menjauh dari akar yang ada di sini. Ini tebakan pertama, dihitung GX, pindah ke X yang baru, dihitung GX, dan seterusnya. Kalau kita lihat apa yang membedakan, kalau kita lihat divergensi terjadi ketika kurva setelah akar berada di atas garis, kurva GX berada di atas garis Y sama dengan X. Dan ini konvergen ketika kurva GX berada di bawah garis Y sama dengan X. Artinya di sini, kurva GX lebih landai daripada kurva Y sama dengan X. Di sini, kurva Y sama dengan GX lebih curam dibandingkan dengan kurva Y sama dengan X. Nah, ini adalah contoh yang lain. Jadi, ini kurvanya kemiringannya negatif karena fungsinya semakin menurun. Kalau kita lihat di sini, dia konvergen. Perhitungan semakin menuju atau mengerucut ke nilai sebenarnya. Sedangkan di sini hasil perhitungan semakin menjauh dari nilai yang sebenarnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kurva ini kemiringannya lebih landai dari kurva Y sama dengan min X sebenarnya yang mengarah ke sini. Sedangkan di sini, kurvanya lebih curam daripada kurva Y sama dengan min X. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa fixed point iteration akan konvergen jika kurvanya lebih landai, kurva Y sama dengan GX lebih landai dibandingkan dengan kurva Y sama dengan X. Kemiringan kurva itu sama dengan gradien kurva atau sama dengan turunan pertama fungsi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai absolut dari turunan pertama fungsi GX harus lebih kecil dari 1. Nah, mari coba kita aplikasikan untuk menganalisis contoh kita sebelumnya. Sebelumnya kita punya fungsi GX, X kuadrat plus 2 dibagi 3. Jadi, turunan pertamanya adalah 2/3X. Dari sini dapat kita peroleh 2/3X ini harus kurang dari kurang dari 1. Maka, X kurang dari 3/2. Di sisi lain,
kondisi absolut tadi, kondisi ini juga tercapai jika misalkan nilai turunan pertama ini negatif, tapi setelah diabsolutkan, dia kurang dari 1. Artinya, nilai sebenarnya haruslah di atas minus 1, tapi kurang dari 0. Bila syarat nilai di atas min 1 kita masukkan, maka kita peroleh X lebih dari min 3/2. Jadi, untuk kasus ini, fixed point iteration akan konvergen jika tebakan awal antara min 3/2 X, min 3/2, dan 3/2. Sedangkan untuk kasus kedua, X sama dengan sin X plus X, dapat kita peroleh bahwa perhitungan fixed point iteration akan konvergen jika tebakan awal antara pi/2 dengan 3pi/2. Nah, syarat kedua ini tidak bisa diterapkan. Kenapa? Karena nilai cos X-nya nilai absolut dari cos X maksimum adalah 1 dan nilai terkecilnya adalah min 1. Oke. Nah, metode selanjutnya yang merupakan perbaikan dari fixed point iteration adalah metode Newton-Raphson. Nah, pada dasarnya, kalau kita lihat di sini, kalau kita membuat sebuah garis miring dari yang menyinggung kurva, kemudian menyentuh sumbu X, maka kemiringan dari garis yang menyinggung ini sama merupakan garis yang memiliki gradien yang sama dengan gradien kurva atau f aksen XL. Nah, lalu kemudian kemiringan kurva ini sama juga dengan nilai fx di sini dikurangi 0 dibagi dengan xi dikurangi dengan xi plus 1. Dari sini kita dapat pindahkan ini ke ruas kiri, pindahkan turunan ke ruas kanan, ya. Lalu kemudian kita peroleh formula ini yang merupakan formula metode Newton-Raphson. Di sini ada typo. Seharusnya ini tertulis Y sama dengan Fx. Nah, jadi kita bisa gunakan formula tadi untuk memperoleh atau memperkirakan akar sebuah persamaan. Langkah dari metode Newton-Raphson adalah sebagai berikut. Pertama, kita tebak dulu Xi. Lalu kemudian kita hitung nilai fungsi dan nilai turunannya. Lalu kita hitung tebakan akar yang baru dengan menggunakan formula Newton-Raphson. Setelah kita dapatkan tebakan yang baru, maka kita hitung relatif errornya berapa. Jika relatif error di bawah ambang batas, perhitungan bisa kita hentikan. Jika error masih di ambang batas, maka nilai Xi plus 1 ini kita pindahkan ke Xi, atau kita jadikan Xi. Lalu kemudian langkah kedua ini kita ulangi lagi. Sampai error berada di bawah ambang batas, dan perhitungan bisa dihentikan. Nah, metode Newton-Raphson ini memiliki kekurangan. Jadi, syarat atau wilayah konvergensinya sebenarnya kurang terdefinisi, tergantung dari sifat fungsinya. Yang kedua, kita harus bisa menurunkan fungsinya secara analitik, sehingga formula turunan fungsinya dapat kita peroleh dan turunannya dapat kita hitung. Nah, untuk beberapa kasus ini bisa dilakukan, tapi dalam kasus-kasus yang lain, perhitungan turunan ini mungkin kurang nyaman atau sulit dilakukan. Nah, kekurangan ini kemudian diperbaiki oleh sebuah metode yang lain yang dinamakan dengan secant method. Kalau kita lihat, di secant method digunakan dua tebakan awal, yaitu Xi min 1 dan Xi. Lalu kemudian turunan tadi kita dekati dengan kemiringan garis ini. Saya masih membuat typo yang sama. Seharusnya ini tertulis Y sama dengan Fx. Nah, jadi kalau kita lihat kemiringan garis tadi dapat kita dekati dengan Fxi dikurangi Fxi min 1 dibagi Xi dikurangi Xi min 1.
Kemiringan kemiringan garis juga bisa kita dekati dengan perhitungan fxi plus 1 dikurangi fxi dibagi xi plus 1 dikurangi xi. Nah, bila formula kedua ini kita manipulasi, pembilang kita pindahkan ke ruas kiri kita pindahkan ke bawah, kita peroleh kemudian formula ini. Xi plus 1 atau tebakan akar yang baru sama dengan Xi ditambah Fxi plus 1 dikurangi Fxi dibagi F aksen Xi. Nah, jika Xi plus 1 kita anggap sebagai akar, maka Fxi plus 1 kita anggap sama dengan 0. Dengan demikian, kita peroleh kemudian dengan substitusi ini ke sini, kita peroleh Xi plus 1 sama dengan Xi dikurangi Fxi dibagi F aksen Xi. Untuk menghindari keharusan melakukan manipulasi analitis untuk mendapatkan formula F aksen Xi, maka nilai F aksen Xi dapat kita dekati dengan formula pertama di sini. Ini kita substitusikan ke sini. Sehingga kemudian kita peroleh formula ini. Lalu kemudian kita balik pembilang di atas, penyebut naik ke atas, pembilang tetap di bawah. Dan kemudian kita peroleh formula metode sekant seperti ini. Xi plus 1 sama dengan Xi dikurangi Fxi kali dalam kurung Xi dikurangi Xi min 1 dibagi Fxi dikurangi Fxi min 1. Bagaimana langkah perhitungannya? Langkah perhitungannya sedikit berbeda. Di awal kita harus menebak dua nilai, yaitu Xi dan Xi min 1. Lalu kemudian kita hitung Fxi dan Fxi min 1. Lalu kemudian kita gunakan formula metode sekant untuk memperoleh tebakan akar yang baru. Lalu hitung relatif error. Jika error di bawah ambang batas, perhitungan bisa kita hentikan. Jika error masih di ambang batas, nilai Xi dan Xi plus 1 kita pindahkan ke Xi dan Xi min 1. Xi sama dengan Xi plus 1, Xi min 1 kita set sama dengan Xi. Lalu langkah kedua ini kita ulangi sampai error berada di bawah ambang batas dan perhitungan dapat kita hentikan. Nah, apa keunggulan dan kekurangan open methods? Keunggulannya adalah konvergensi relatif lebih cepat dibandingkan bracketing methods. Namun kelemahannya, wilayah konvergensi terbatas. Bisa terjadi divergensi atau kegagalan perhitungan. Jadi kita harus bisa memanfaatkan atau kita harus menggunakan open methods ini dengan hati-hati untuk menghindari proses atau menghindari terjadinya divergensi. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode khusus untuk mencari akar polinomial. Sebenarnya ada dua metode, yaitu metode Muller dan metode Barstow. Tapi karena keterbatasan waktu, maka kita akan fokus kepada metode Muller. Metode Barstow banyak membutuhkan manipulasi matematika. Jadi untuk sementara kita akan tunda dulu membahas metode Barstow. Oke. Apa yang dimaksud dengan fungsi polinomial? Fungsi polinomial sebenarnya adalah merupakan fungsi yang suku-sukunya terdiri dari A, I kali X pangkat I. Di mana I bisa dimulai dari 0 hingga ke N. Contoh, fungsi kuadrat. Kita punya fx sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat. Atau fungsi kubik pangkat 3, di mana ada tambahan satu suku lagi A3 kali X pangkat 3. Nah, metode Muller itu sedikit berbeda. Kalau sebelumnya open methods itu mendekati kurva fungsi dengan fungsi linier, maka metode Muller itu mendekati kurva fungsi menggunakan fungsi kuadrat. Nilai tebakan akar yang baru diperoleh dari formula ini. Xi plus 1 sama dengan Xi dikurangi C dibagi B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Kalau kita lihat, ini merupakan formula untuk mencari akar fungsi kuadrat. C itu merupakan nilai dari Fxi, ya. A dan B kita tentukan dengan formula ini.
di mana definisi delta dan H dapat kita lihat di sini. Delta adalah perbedaan antara nilai fungsi fxi min 1 dikurangi fxi dan fxi min 2 dikurangi fxi. Sedangkan H1 dan H2 merupakan perbedaan nilai X. Nah, langkahnya sama dengan atau mirip dengan langkah Newton-Raphson method maupun secant method. Perbedaannya terletak pada tebaan pertama, di mana kita harus membuat 3 tebaan. Apabila sebelumnya di Newton-Raphson 1 tebaan posisi, di secant method 2, maka di sini 3. Karena fungsinya didekati menggunakan fungsi kuadrat. Lalu kita hitung nilai fungsinya, lalu kita cari tebaan akar yang baru menggunakan formula metode Muller. Lalu sama kita tentukan relatif errornya. Apabila errornya masih kita anggap tinggi atau di atas ambang batas, perhitungan kita ulangi. Selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.